babysitternya Raffi Ahmad katanya akan ditunjuk wakil ketua BGN dan babysitternya Cipung, Susrini, menjadi wamen perlindungan anak. Hei Raffi, stop ya. Adik sudah, ipar sudah, betul. Family sudah, asisten sudah, tinggal tetangga kali yang belum, ya kan? Ingat, jangan mempergunakan kekuasaan dan kepercayaan penguasamu, oke? Karena apa? Ingat azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini? Isu yang menyeret nama Raffi Ahmad ya kembali ramai diperbincangkan. Padahal ini sebetulnya isu sudah agak lama, tapi sampai saat ini masih banyak yang membahas dan mengomentarinya. Kali ini yang menjadi sorotan publik adalah dugaan penunjukan orang-orang terdekatnya ya, mulai dari asisten hingga mantan pengasuh ya ke jabatan publik ya, atau menjadi pejabat publik yang akhirnya itu memicu tudingan nepotisme ya. Perkembangan terbaru, berbagai video dan komentar netizen terus bermunculan dengan beragam pendapat, walaupun sebetulnya ini isu sudah agak lama, beberapa hari yang lalu ya. Tapi tambah kesini tambah ramai, mulai dari kritik tajam hingga tuntutan agar proses pengangkatan pejabat dilakukan secara transparan. Nah, kalau hal ini saya sependapat teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ingat Asap. Apalagi jangan memanipulasi mengenai bayar sana, bayar sini, donasi sana, donasi sini untuk mengelabui kami rakyat jelata. Please be smart. Aku menghargai kamu sebagai artis, bukan sebagai pejabat di pemerintahan. Ada yang jadi komisaris BUMN guys. Terus? Tapi bagus sih. Kenapa? Kan biar sesuai sama namanya, BUMN, Badan Usaha Milik Nagita. Ada yang mau jadi wakil ketua BGN guys. Terus? Tapi bagus. Kenapa? Karena kan dia sudah terbukti, telaten dan berhasil memenuhi gizi. Gizi siapa? Gizi Rafathar. Mbak Lala, pengasuh Rafathar, diisukan jadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Beredar foto Mbak Lala berseragam dinas biru tua. Warganet pun geger, apalagi asisten Raffi lainnya, Mufli Budi Ananda, juga sempat disebut jadi komisaris. Sedikit jadi komisaris semua. Iya. Tapi sebenarnya komisaris semua anggota keluarga. Kalau ujian kayak gini, aku tuh udah biasa diuji seperti ini. Santai aja, kita berdoa kepada Allah. Teman-teman kamu blacklist ah? Mau ngambil langkah hukum nggak? Kita tenang aja, udah biasa. Udah beberapa hari ini ya, ramai sekali ada ajakan untuk boikot Raffi Ahmad. Apa sih salahnya Raffi Ahmad? Mungkin tidak ada yang salah, hanya sedikit keliru. Keliru terlalu mangpang mengpeng. Kalau kata orang Sunda ya, mungkin kata Indonesianya mangpang mengpeng teh aji mumpung. Dan terlalu kemaruk mungkin ya. Begitu kali ya. Maaf, Arab. Ini publik kembali dibuat bertanya ketika Raffi Ahmad menjadi pejabat publik, lalu Mufli mantan asistennya menjadi komisaris PT Krakatau Posko, serta banyak kerabat dan orang-orang di lingkaran Raffi Ahmad mengisi berbagai jabatan publik. Lantas, publik wajar jika bertanya, bagaimana prosesnya, apa dasar penilaiannya, dan mengapa mereka yang dipilih. Ini bukan soal membenci Raffi Ahmad, ini soal menjaga standar negara dan maruah negara. Karena negara tidak boleh memberikan kesan jabatan lebih mudah diperoleh oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dibandingkan oleh orang-orang yang telah membangun kompetensinya selama bertahun-tahun. Apabila semua penunjukan berdasarkan kemampuan, tunjukkan prosesnya kepada publik. Karena transparansi adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan.
Rakyat hanya ingin memastikan orang-orang yang mengisi posisi jabatan publik adalah orang-orang yang memang pantas dan juga layak. Betul. Sebab ketika kepercayaan publik mulai runtuh, yang dipertaruhkan bukanlah nama seseorang, tapi wibawa negara itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Bayangin guys, ada berita yang sangat menarik dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beritanya sebanyak ini guys. Seruan boykot PT Rans, dugaan money laundry dan dugaan bagi-bagi jabatan. Kemarin yang paling hangat adalah asistennya Raffi Ahmad itu ditunjuk guys jadi komisaris BUMN. Itu satu. Terus dua, ini yang masih rumor, babysitternya Raffi Ahmad katanya akan ditunjuk wakil ketua BGN dan babysitternya Cipung, Susrini, menjadi wamen perlindungan anak. Saudaranya Raffi Ahmad, iparnya Raffi Ahmad, atau ini JJ Govinda, ternyata waktu menjabat sebagai bupati itu lulusan SMA juga. SMA guys, jadi baru lulus lah S1. Terus ada dugaan juga, Raffi Ahmad terlibat, dugaannya itu money laundry. Jadi ada 35 perusahaannya Raffi Ahmad diduga money laundry. Ini santer banget terdengar, ini udah sampai masuk artikel ya. Akibatnya masyarakat sekarang berbondong-bondong untuk memboikot. Salah satunya istrinya, Nagita Slavina. Semua brand yang collab dengan PT Rans lagi digeruduk netizen untuk segera yaudah dicopot aja gitu. Karena netizen sudah murka. Dan salah satunya itu TZ. Ini bukan lagi personal opinion, tapi ini sudah masuk ranah portal berita nasional. Bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di PT Rans yang jadi pembicaraan masyarakat Indonesia guys. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang benar ada kejanggalan guys? Atau ini usaha kerasnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina secara organik? Dan mereka deserve mendapatkan penghargaan itu. Menurut kalian gimana? Banyak netizen yang nampaknya mulai mikir, emang ada something wrong sama keluarga Raffi Ahmad ini. Sampai-sampai perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Raffi Ahmad mulai jadi sasaran cancel netizen. Contohnya, ada salah satu brand minuman teh premium mewah yang biasa dijual-jual di mal-mal. Si brand minuman teh ini berkolaborasi dengan Nagita Slavina. Entahlah, apakah Nagita Slavina punya saham di perusahaan ini atau dia cuma di-hire sebagai brand ambassador produk minuman ini. Ternyata netizen bereaksi keras. Produk minuman teh premium ini digeruduk, diserbu netizen, sampai-sampai produknya diancam boykot. Kalau si produk masih melanjutkan kerjasama dengan Nagita Slavina, apakah saat ini Raffi Ahmad dan keluarganya sudah mulai mendapatkan sanksi sosial? Karena memang apapun bentuk dan caranya, praktek nepotisme itu harus dihentikan. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan memberikan sanksi sosial berupa boykot ataupun cancel terhadap pelakunya. Nah, gini dong kita kompak. Lagian orang udah kaya raya tajir melintir, ngapain dikolep-kolepin lagi? Nggak ada artis lain yang bisa di-hire buat ngiklan selain keluarga dia kah? Di mana-mana ada dia. Kasih kesempatan yang lain. Sudah baca berita artikel ini? Heboh isu Mbak Lala, pengasuh anaknya Raffi Ahmad, jadi wakil ketua BGN. Gila sih ini ya. Semua mantan pembantunya menduduki jabatan penting di Indonesia. Kemarin mantan asistennya jadi komisaris Krakatau. Sekarang pengasuh anaknya Mbak Lala jadi wakil ketua BGN. Ini negara Indonesia seolah-olah kayak punya Raffi Ahmad gitu ya. Belum lagi keluarga dari pihak Raffi maupun dari pihak istrinya sudah menduduki jabatan penting juga di Indonesia. Terus kata fansnya katanya, jangan iri bos katanya, rezeki mah sudah ada yang ngatur. Ini bukan masalah iri gitu. Kayak di Indonesia itu apakah tidak ada lagi orang yang berkompeten di bidangnya? Sampai-sampai mantan para pembantunya itu dijadikan pejabat penting lagi di Indonesia. Apakah tidak ada orang yang lebih kompeten lagi gitu? Sampai-sampai pembantunya dijadikan pejabat. Kan mereka tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman di bidangnya. Jadi Anda jangan mentang-mentang merasa dekat dengan pemerintah, semua orang yang dekat dengan keluarga Anda dijadikan pejabat di Indonesia. Ini bukan masalah. Oke, saya potong dulu videonya untuk memberikan komentar segmen pertama ya. Jadi pada video yang sudah kita saksikan, tadi kita sama-sama melihat pembahasan mengenai ramainya isu bahwa Balala, apa ini Balala ya kan, namanya unik kali. Yang disebut sebagai orang dekat Raffi Ahmad ya.
yang dikabarkan akan mengisi jabatan di Badan Gizi Nasional gitulah, jabatan strategis. Video tersebut juga menyinggung munculnya nama Mufli ya sebagai komisaris BUMN yang sebelumnya telah menjadi sorotan publik. Menurut para netizen ya, polemik ini bukan sekadar membenci sosok Raffi Ahmad ya, sama sekali tidak, melainkan mempertanyakan proses ya, transparansi dan dasar penunjukan seseorang untuk menjadi pejabat publik. Mereka menilai masyarakat itu berhak mengetahui apakah jabatan tersebut ya diberikan berdasarkan kompetensi ataukah hanya sekadar kedekatan ya dengan sang penguasa. Kemudian di akhir video banyak komentar yang meminta agar kesempatan menjadi pejabat publik itu diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan ya dan rekam jejak yang sesuai, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tetap terjaga. Nah, menurut saya ini adalah sebuah saran yang masuk akal dan saya sangat sependapat 1000 triliun persen. Lanjut. Kalau ngurusin anak Anda dan juga keluarga Anda doang sebagai rakyatnya, akan tetapi ini mengurusi seluruh rakyat di Indonesia. Udah nggak ngerti lagi nih sama negara. Sakit nih negara Indonesia. Salam akal sehat. Sudah baca? Ya, kalau jalan alur kerja seperti ini untuk bisa mendapatkan jabatan, teman-teman nggak usah kuliah ya, nggak perlu kuliah. Lamar kerja langsung ke Raffi Ahmad. Nggak peduli mau ditempatkan di posisi manapun, mau jadi tukang sapu ke, tukang bersih-bersih toilet, atau tukang semir sepatunya Raffi Ahmad, nggak apa-apa. Nanti juga akan mendapatkan jabatan yang instan dari Raffi Ahmad. Makin hari makin mengerikan ya kelakuannya ini. Oh my god, ini benar beritanya. Kalau nggak benar nggak mungkin ada tayangan. Ini apalagi dikutip oleh Kompas. Kompas kan tahu dong, terpercaya dan media besar. Benar gak sih? Aduh Tuhan, carut marut semua oligarki berbicara. Benar gak guys? Semuanya dipegang oleh keluarganya. Dia termasuk antek-anteknya. Tahu gak antek-antek? Cari deh di Google guys. Capek aku jelasinnya. Oke, cuma miris aja. Bener-bener saya kecewa dengan kelakuan ini. Duh, ampun, tobat. Carut marut, perbandingannya hanya 2 anaknya doang gitu. Masyarakat lain tidak gitu ya. Heran loh, hanya gara-gara anaknya, kedua anaknya, dia dijadikan wakil MBG. What? Anjir, tiba-tiba isu Mbak Lala jadi wakil ketua BGN. Besti Dunia Maya lagi ramai banget membahas soal isu asisten serta karyawan kepercayaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikabarkan punya karir ajaib dan melesat bak roket. Mulanya netizen dibuat melongo sekaligus geram saat nama Mufli, salah satu karyawan Rans, tiba-tiba muncul di jajaran komisaris PT Krakatau Posko. Sontak saja netizen mengamuk dan mempertanyakan apa kualifikasinya sampai bisa duduk di kursi mentereng perusahaan plat merah tersebut. Tapi anehnya setelah ramai diprotes dan jadi bola panas di media sosial, kabarnya nama Mufli tiba-tiba raib dan tak lagi tertulis dalam daftar tersebut. Waduh, benar-benar gercep ya Besti penghapusannya. Belum reda soal Mufli, sekarang giliran Mbak Lala, pengasuh Rafathar, yang bikin netizen makin meradang dan elus dada. Beredar isu kencang kalau Mbak Lala bakal mengisi jabatan mentereng sebagai Wakil Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Kabar ini benar-benar memicu kontroversi karena netizen merasa jabatan strategis di instansi pemerintahan seharusnya diisi oleh tenaga ahli yang kompeten, bukan sekedar orang dekat sang artis. Spekulasi ini sukses bikin gaduh karena dianggap sebagai bentuk nepotisme terang-terangan. Banyak yang menyindir apakah sekarang tiket emas untuk karir di Indonesia cukup dengan menjadi karyawan Andara. Hanya di Indo nepotisme itu dilakukan secara terang-terangan. Wow, saya penasaran ya dengan Om Mary nanti dapat jabatan apa ya? Rumah orang tolol yang mau invest di IPO saham RAN. Dengan alasan saham RAN saham ampas cuma cocok buat spekulasi pamendam. Postingan gua yang soal IPO RAN didatengin buzzer kemarin. Padahal pembahasan gua kayak IPO lainnya. Data-data dari prospektusnya.
Lu semua yang pada ngomong laundry lah segala macem. Terus nggak lama datang pasukan Rans. Kelihatan banget anjir, puluhan akun di jam yang hampir bersamaan. Komen template, nyanjung Rans. Dan pemerintah doang yang pakai buzzer. Raffi emang punya intuisi bisnis yang tajam banget. Di like 100 kali, terus banyak yang balas. Ekspansi ke banyak lini bisnis butuh perencanaan dan eksekusi yang matang. Kemampuan melihat peluang memang bisa jadi salah satu faktor. Kelihatan punya keberanian mencoba banyak peluang bisnis. Yang lain nih, Perubahan strategi dari vlogger emang jenius. 2 kali dari akun yang beda, dan masih banyak lagi. Pada dibayar GoPay kali per komen. Orang beda-beda opini sih gue gak masalah. Yang jadi masalah, cara-cara kayak gini artinya mereka menyepelekan kecerdasan kita, bos. Dikira stol itu bakal tipu kali. Dan ini dilakukan oleh pihak perusahaan yang akan IPO di bursa, menghimpun dana dari kita-kita. Anjir. Penghinaan kita balas dengan fakta. Alasan saham Rans, saham ampas. Kinerja bisnis nyungsep. Pendapatan turun, laba turun. 3 tahun terakhir trennya begitu. Ada anak usaha yang ambiar. Jadi kalau ada yang bilang ini growth story, waduh bos, growth dari mana? Valuasi mahal, R 30 kali lebih. Padahal labanya lagi turun. Biasanya investor nyari yang murah dan bertumbuh. Kalau ini malah mahal dan nyungsep. Agak unik ya, bisnisnya susah diprediksi. Pendapatan tergantung sama konten, endorsement, event, hype, dan popularitas. Kalau Raffi dan Nagita trending ya rame. Kalau enggak bisa ikut redup bisnisnya. Cash out sebelum IPO. Rans sudah bagi-bagi dividen 167 miliar ke pemegang saham lama. Padahal laba tahun terakhir cuma 56 miliar. Jadi duit perusahaan diembat dulu. Baru habis itu IPO cari duit dari investor baru. Secara hukum sih sah-sah aja. Tapi secara etika ini cara yang licik dan egois. Kalau orang bener mah duit perusahaan dipakai dulu buat bayar utang, buat ekspansi bisnis. Bukan dikantongin dulu baru IPO. Minta sebanyak-banyaknya dari publik. Dan IPO nggak ngotak. Rencana dana IPO yang dihimpun hampir sebesar aset perusahaan. Dan jauh lebih besar dari pendapatan tahunannya. Terus ada 20% bagian IPO yang bakal dikasih ke perusahaannya Nagita. Transaksi afiliasi di grup ini juga lumayan banyak. Alias duit banyak muter-muter di lingkungan perusahaan-perusahaan milik Raffi dan Nagita. Jadi calon investor wajib ekstra waspada. Track record buruk, Transverse dan VCG Coin. Dulu hype-nya tinggi banget. Tahun 2022, Metaverse pertama di Indonesia katanya. Sekarang sepi, terbengkalai. VCG Coin-nya juga yang dulu hype karena dukungan Raffi. Sekarang udah turun sekitar 97%. Jadi kesimpulannya, Rans bukan saham murah. Rans cuma saham narasi. Perusahaan jual nama, bisa naik. Bisa banget. Kalau kata gue sih cocoknya buat spekulasi. Ada potensi pamendam. Tapi kalau gue invest di sini, bisa-bisa tidur nggak nyenyak, BAB nggak lancar. Ini bukan rekomendasi. Ini cuma catatan jamet. Wow. Ya, lebih baik pilih perusahaan yang jelas fundamentalnya ya, bukan hanya sekedar menjual nama besar. Air mata Irfan Hakim tumpah minta Raffi Ahmad berhenti berpolitik. Setuju. 100% saya setuju. Karena kenapa? Karena dari awal jabatannya bukan ngasih solusi. Yang ada cuma kegaduhan. Bukannya memberi manfaat, malah yang ada ngebebanin rakyat. Bayar pajak buat gaji dia. Piraku atuh. Kegaduhan demi kegaduhan. Soal borong akun lah, soal mobil yang dikawal jalan seenaknya lah. Ini pejabat publik atau artis? Gajinya dari pajak rakyat, tapi manfaatnya mana? Nol besar. Kembali ke awal soal tangisan Irfan Hakim untuk meminta Raffi Ahmad berhenti dari berpolitik, boleh aja. Tapi tunggu dulu, berhenti, boleh. Mundur, silakan. Tapi sebelum itu, bertanggungjawabkan dulu. Jawab benar atau tidak. Pernah nawarin sesama teman artisnya buat nyalek. Jawab benar atau tidak soal isu money laundry yang pernah disindir di Menstrea. Jawab, kok bisa ada isu asisten dan mantan pengasuh anaknya yang menjabat menjadi wakil kepala BGN. Oke teman-teman, dalam video yang baru saja kita saksikan ya, netizen kembali menyampaikan kritik, bahkan bisa dikatakan jauh lebih keras ya daripada kritik sebelumnya mengenai isu dugaan nepotisme ya. Mereka mempertanyakan mengapa orang-orang yang dianggap dekat dengan Raffi Ahmad itu bisa dikaitkan dengan berbagai jabatan penting gitu loh. Dengan kata lain itu kok bisa mendapatkan jabatan penting gitu. Beberapa netizen bahkan menyindir bahwa pendidikan dan pengalaman seolah tidak lagi menjadi faktor utama ya jika memiliki koneksi. Selain itu teman-teman, video tadi juga menyoroti isu IPO ya, IPO ya, tahu ya IPO ya, ini adalah istilah dalam dunia saham ya. IPO Rans Entertainment begitulah ya. Sejumlah netizen mengulas kondisi perusahaan, penggunaan dana hasil IPO hingga menilai calon investor yang perlu lebih berhati-hati sebelum membeli saham tersebut. Dan pada bagian akhir muncul pula komentar yang meminta agar Raffi Ahmad itu bertanggung jawab ya, kemudian menjelaskan berbagai isu yang berkembang sebelum memutuskan mundur dari dunia politik. Waduh.
Intinya keseluruhan isi video yang barusan kita saksikan didominasi kritik ya, juga sindiran dan tuntutan agar seluruh proses itu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Lanjut. Kok bisa? Sekolah di mana? Pengalamannya apa? Iya, kita tahu kalian artis, kalian jago acting. Tapi jangan pakai alasan air mata buat nutupin masalah. Jangan pakai alasan sahabat buat nutupin borok. Asal kalian tahu, rakyat tuh udah muak dengan hal-hal kayak gini. Kalau mau berhenti, berhentilah dengan terhormat. Yaitu, jelaskan isu dulu, baru pergi. Peduli dengan siapa keluarga ini, apapun itu. Tapi yang ini aku mau bahas itu adalah, ini kan adik ipar ya guys ya. Dia jadi bupati, dan dia tuh setelah jadi bupati baru kuliah gitu loh intinya. Dan dia tuh S1 cuman dalam waktu 1,5 tahun aja sih intinya. Nah, di luar konteks aku gak peduli siapa mereka, whatever. Aku tahu dia artis terkenal, tapi aku mau ngomong dibahas di luar konteks hari ini. To be honest ya, sebagai rakyat jelata, rakyat yang bener-bener kayak rakyat biasa gitu, aku tuh ngerasa sedih banget itu loh. Di luar sana itu ya, banyak banget orang-orang yang sangat cerdas, pinter, berbakat, tapi mereka tuh nggak ada kesempatan dan nggak dikasih kesempatan di negara tercinta kita ini. Di sini tuh yang dikasih kesempatan tuh cuman orang-orang yang ada nama, yang pokoknya tuh ya orang-orang tersebut aja gitu. Bayangin aja, orang bisa jadi punya jabatan tinggi gitu, tapi nggak harus kuliah gitu. Kan waktu dia jadi bupati itu kan cuma lulusan SMA ya. Terus setelah itu baru kuliah dan cuma 1,5 tahun S1, bukan D1 D2 ya guys, itu S1. Kadang aku tuh ngerasa kasihan sama rakyat yang biasa yang bener-bener mereka tuh cerdas banting tulang gini guys. Aku ada sepupu saudara, ya kan. Bocah itu anaknya dari omku. Waktu itu dia tuh ya itulah single mom, wah cerai sama omku ya omku emang kurang ajar. Lanjut ya kan. Dia tuh punya 4 anak, amit-amit jabang bayi, yang satu tuh cacat, yang aku dulu pernah cerita, karena dia panas tinggi disuntik, akhirnya kena malapraktek pembuluh darah, otaknya rusak, jadi dia jadi, mohon maaf, blow on gitu loh. Tapi udah meninggal sekarang. Anak yang satu tuh guys, dari SMP, SD, SMP, SMA itu selalu juara 1, saking pinternya dan cerdas banget. Lo bisa bayangin aja guys, dari kelas SD, SMP, SMA juara 1. Akhirnya karena dia terlalu pinter, dia dapat beasiswa kuliah, ya kan, di Jambi. Bahkan waktu dia kuliah, dia tuh nilai itu paling tinggi guys, karena saking pinternya. Tapi karena nggak ada ordal, ya kan, orang dalam, nggak ada kenalan, bukan anak orang kaya, cuman anak orang petani, ya dia cuma bisa kerja setelah lulus kuliah tuh kerja biasa aja gitu guys, dengan gaji yang menurut aku sangat kurang gitu loh. Dia anak cerdas guys, sangat pintar banget. Dia tuh cerdas, makanya dapat beasiswa dari negara gitu, saking pinternya gitu kan. Dan tau nggak sekarang, karena gaji dia tuh nggak mencukupi, karena terlalu kecil, karena nggak ada ordal, karena dia nggak bisa masuk perkantoran, bahkan menjabat tuh dia nggak bisa. Akhirnya dia sekarang jadi TKW di Malaysia. Tapi TKW-nya dia bukan yang bersih-bersih rumah ya guys, tapi dia kerja di klinik dan gajinya tuh gede banget ya sekarang. Dia baru kok kerja sana baru sekitar hampir mau 1 tahun gitu. Terus aku ada teman juga, dia tuh pinter banget guys. Akhirnya dia sekarang juga jadi kerja di luar negeri gitu kan. Mereka tuh pinternya tuh pinter gitu, pinter, akademis semua tuh pinter, ngitung-ngitung pinter, pokoknya pinter gitu. Dari situ aja kita tahu gitu, sepinter apapun kamu, kalau kamu terlahir di negara kita yang tercinta ini, kamu gak kenal orang dalam, kamu gak ada power itu kayak kekuatan ya, kamu kan gak akan pernah jadi manusia gitu. Ngerti kan maksud aku? Kamu bodoh, kamu gak sekolah, atau kamu tuh on. Tapi kalau kamu kenal orang yang berpower, orang berpangkat, kamu kenal orang-orang tersebut, kamu tuh dengan gampangnya dapat jabatan. Kamu gak bisa bahasa Inggris, kamu gak bisa matematika, intinya kamu gak berpendidikan tinggi. Tapi kalau kamu tuh kenal ordal atau orang-orang ya cenguk-cenguk begitu, orang seperti itu, kamu tuh akan tetap jadi manusia di sini. Karena apa? Di negara kita ini dia gak butuh orang pintar, orang cerdas, orang jujur. Yang dibutuhin adalah orang yang nurut aja gitu, orang yang ya udah gitu kan. Soalnya apa ya, kalian kayak wayang aja, diatur ini ya kalian ikut aja gitu kan. Itu kenapa ya guys ya, orang-orang baik itu ya, kalau dia lama-lama jadi bupati, kenapa dia nggak bisa ngubah cara kerja dia lebih bagus? Karena apa ya, dia tuh udah dikontrol sama atasan gitu. Satu orang dilawan 100 orang ibaratnya, satu orang judul dilawan 100 orang, ya satu orang KO lah. Karena di negara kita ini seperti itu guys. Jadi hidup di negara yang mengada-ngada, dan yang diperas itu ujung-ujungnya siapa? Rakyat.
Karena negara ini, pemerintahan ini pengen rakyatnya tuh bodoh. Kenapa pengen kita bodoh? Ya kalau bodoh kita bisa disetir guys, disuruh apa aja nurut, bayar pajak apa aja. Bayangin aja berita terbaru, sepeda aja suruh bayar pajak sekarang. Sepeda guys, gila nggak sih? Katanya kita ini negara Islam terbesar, dan negara Islam tuh mengharamkan pajak guys sebenarnya. Lihat Dubai nggak ada pajak, lihat Arab nggak ada pajak. Tapi negaranya maju, oke, karena minyak. Tapi kita punya nikel, kelapa sawit. Sekurang itukah semua hutan dibabat? Tapi kenapa ujung-ujungnya tetap rakyat yang diperas gitu loh? Adik ipar Raffi Ahmad, Bupati JJ Govinda, lulus S1 ilmu pemerintahan hanya 1,5 tahun. Waduh. Hebat, cerdas, pinter banget. Selamat Bupati JJ. Kau panutan. Kalian jangan curiga dulu, jangan berpikir negatif dulu. Bupati JJ menempuh S1 hanya 1,5 tahun itu karena ikut program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ngerti? Ini, kalau kalian nggak ngerti, aku kasih bahasa sederhana. Jadi, Bupati JJ ini kan sudah berpengalaman bekerja di pemerintahan sebagai bupati. Nah, dia mengambil sarjana ilmu pemerintahan. Jadi, mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan nggak usah dilalui lagi karena dianggap sudah menyelesaikan, begitu. Kan sudah pengalaman gitu lah. Jadi Bupati JJ hanya menyelesaikan atau mengambil mata kuliah yang belum dipraktekkan di dunia kerjanya, begitu. Jadi cepat lulus. SKS yang ditargetkan kan sedikit, nggak banyak, begitu. Kalian juga bisa kok seperti itu. Andai kan kalian bekerja di bidang apa gitu ya, komunikasi misalnya, dan kalian berpengalaman banget di ilmu komunikasi, ya udah kuliah jurusan komunikasi, nanti banyak mata kuliah yang tidak harus kalian ambil karena sudah dilalui di pekerjaan, begitu gitulah. Yang saya heran ya, berarti Bupati JJ. Oke, teman-teman, saya potong lagi untuk segmen ketiga ya. Jadi segmen ketiga yang sudah kita saksikan berisi pendapat netizen mengenai pentingnya kesempatan ya yang adil bagi masyarakat. Mereka membandingkan orang-orang yang memiliki prestasi akademik tinggi tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai ya dengan individu yang dianggap lebih mudah memperoleh jabatan karena memiliki kedekatan dengan tokoh tertentu padahal koplaknya kagak ketulungan ya toh. Video juga membahas ya polemik mengenai seorang kepala daerah yang menyelesaikan pendidikan melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau ya, RPL ya. Sebagian netizen juga mempertanyakan proses tersebut ya. Sementara bagian akhir video tadi yang sudah kita saksikan menjelaskan bahwa program RPL memang mengakui pengalaman kerja sehingga masa studi bisa lebih singkat sesuai aturan yang berlaku. Ya, meski demikian ya, mayoritas komentar tetap menyoroti perlunya transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ya, jadi menurut saya saran yang disampaikan oleh netizen masih sangat proporsional dan logis. Oke, lanjut. Itu jadi bupati, ijazahnya SMA. Keren banget ya, lulusan SMA jadi bupati. Ya gimana lagi ya, namanya adik ipar Raffi Ahmad ya. Kalau bukan ipar Raffi Ahmad nggak mungkin ya jadi bupati. Saya coba kalau jadi ipar Raffi Ahmad, pasti sekarang saya sudah jadi gubernur. Ya kan? Jangan ikut beli IPO Rans sebelum nonton video ini. Rans Entertainment itu milik holding company-nya Raffi Ahmad. Di dalamnya ada nama-nama besar seperti Nagita, Bos Danantara, dan Kaesang. Kelihatannya keren banget kan? Mereka juga punya 11 anak usaha dari produksi iklan, restoran, kosmetik, sampai klub olahraga.
Dan sekarang mereka mau IPO ngumpulin dana 429 miliar rupiah dari masyarakat. Tapi ada dua fakta yang perlu kamu tahu dulu. Pertama, revenue mereka turun 14% dalam 2 tahun terakhir dan labanya juga turun 41%. Menurutku perusahaan yang IPO harusnya lagi di puncak performanya. Ini justru kebalikannya. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah uang 429 miliar itu mau dipakai untuk apa? Ini ada 37% buat biaya konser artis. Ini bukan investasi, ini OPEX. Artinya uang habis sekali pakai dan ini bukan aset. Terus sekitar 20% buat akuisisi brand kosmetik bernama Slavina. Slavina itu brand milik Raffi Ahmad dan Nagita sendiri ya. Belum selesai, hampir 20% lagi buat bikin taman bermain Cipung Land. Terus 7% lagi untuk bayar utang ke BNI dan sisanya untuk pengembangan AI dan pengembangan anak usaha lainnya. Jadi menurutku IPO Rans kali ini sebenarnya masih ada potensi arah karena nama besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi untuk fundamental jangka panjang masih kurang menarik karena kinerjanya selama 2 tahun terakhir itu kelihatan ada penurunan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Apa hebatnya pembantunya Raffi Ahmad? Tiba-tiba diangkat komisaris. Jadi komisaris di mana tuh perusahaan apa? Iya. Iya kan? Iya. Apa hebatnya dia? Apa nggak ada orang lain? Profesor, doktor, berapa banyak? Kok pembantu? Lah, bagaimana mungkin si pembantu itu duduk di satu tempat semewah itu kalau tidak dengan koneksi? Karena kita tahu kan Raffi Ahmad tim kampanye Prabowo dan kemudian ada jabatan. Iya. Terus akhirnya orang-orangnya juga gampang aja melihatnya, tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. Iya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi andai kata Raffi Ahmad tidak berkaitan dengan Prabowo. Kan itu. Nah, cuma menurut saya orang yang menerima pembantunya Raffi Ahmad, baik Raffi Ahmad maupun yang menerima itu, melompati batas. Apa hebatnya pembantu itu? Doktor kah dia? Dokteranda kah dia? Atau apakah pekerjaannya memang sehebat itu? Apakah Raffi Ahmad itu orang paling hebat sehingga pembantunya saja sehebat itu? Kan itu. Artinya ini bukan persoalan kritik aja. Iya. Ini persoalan kewajaran. Dan itu tidak wajar. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Mau mau hebatnya Raffi Ahmad kayak apa, pembantunya kayak apa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam mengelola negara tindakan seperti itu wajar atau tidak? Salam logika. Harta Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilaporkan ke negara adalah 18 miliar. Tapi yang disita polisi kemarin jumlahnya 543 miliar. Selisihnya 543 miliar dikurangi 18 miliar, yaitu 525 miliar. Harta asli Febri Ardiansyah yang disembunyikan 30,17 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Kok bisa selamat harta dia tidak terendus? Apakah di atas namakan PT atau dititipkan sama artis? Kalau di atas namakan PT, lalu PT-nya atas nama siapa? Atas nama artis. Berarti dia ngerti banget celah hukum di Indonesia. Ya iyalah, orang dia Jampitsus. Gosipnya sih dia ini sebenarnya calon kuat jadi jaksa agung. Di kasus ini, apakah Febri Ardiansyah akan menyeret nama artis? Greget nih, artis ini kapan ketahuan? Nah, pada segmen terakhir yang baru saja kita saksikan teman-teman ya, netizen kembali membahas IPO ya, IPO Rans Entertainment ya, dan mempertanyakan prospek bisnis perusahaan tersebut berdasarkan penurunan pendapatan serta rencana penggunaan dana hasil penawaran saham. Selain itu ya, netizen juga kembali mengangkat polemik pengangkatan orang dekat Raffi Ahmad ya ke posisi komisaris
yang dinilai oleh sebagian netizen itu menimbulkan pertanyaan ya mengenai kelayakan dan proses seleksinya. Dan di penghujung video ya pembahasan netizen itu bergeser ke kasus dugaan harta pejabat yang tidak sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Netizen berspekulasi mengenai kemungkinan adanya aliran aset ya, aliran kekayaan kepada pihak lain ya. Namun ya semua itu masih berupa opini dan pertanyaan dari para pembuat video atau netizen. Intinya secara keseluruhan ya video yang baru saja kita saksikan ini berisi rangkaian kritik ya, kemudian juga dugaan dan desakan ya kepada pihak tertentu agar seluruh persoalan yang saat ini ramai dibicarakan oleh masyarakat itu dijelaskan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.